Shalom saudara dan saudari yang dikasihi dan diberkati Tuhan dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dalam INRI, Injil dan Inspirasi hari ini. Hari Selasa dalam pekan biasa yang ke-9. Bacaan dan renungan akan dibawakan oleh Pastor Anton Mikael dari Seminari Tinggi Anging Mamiri, Yogyakarta. Saudara-saudari, mari siapkan hati, pikiran. Kita awali dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom, saudara-saudara yang terkasih. Inilah Injil dan Inspirasi hari ini, Selasa 2 Juni, pada pekan biasa yang ke-9. Kita akan merenungkan dari Injil Markus 12 ayat 13 sampai 17. Markus 12 ayat 13 sampai 17. Kemudian disuruh beberapa orang Farisi dan Herodian kepada Yesus untuk menjerat dia dengan suatu pertanyaan. Orang-orang itu datang dan berkata kepadanya, "Guru, kami tahu engkau adalah seorang yang jujur dan engkau tidak takut kepada siapapun juga, sebab engkau tidak mencari muka, melainkan dengan jujur mengajarkan jalan Allah dengan segala kejujuran. Apakah dibolehkan membayar pajak kepada kaisar atau tidak? Haruskah kami bayar atau tidak?" Tetapi Yesus mengetahui kemunafikan mereka, lalu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencobai aku? Bawalah kemari 1 dinar supaya kulihat." Lalu mereka bawa. Maka ia bertanya kepada mereka, "Gambar dan tulisan siapakah ini?" Jawab mereka, "Gambar dan tulisan Kaisar." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah." Mereka sangat heran mendengarkan dia. Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, dalam struktur sosial masyarakat Yahudi zaman Yesus, orang-orang Herodian dan orang-orang Farisi itu tidak pernah bersatu, tidak pernah akur. Tapi yang menarik dalam Injil ini, orang-orang Farisi dan orang-orang Herodian akur, datang bersama-sama kepada Yesus untuk bertanya. Orang-orang Farisi, orang yang kontra dengan pemerintah, yang melawan pemerintahan Romawi pada saat itu. Sedangkan orang-orang Herodian adalah orang-orang yang pro pemerintah, para pengikut Herodes, raja wilayah Galilea pada saat itu. Mereka datang bersama-sama untuk bertanya kepada Yesus, dibolehkankah membayar pajak kepada kaisar atau tidak? Dari percakapan antara orang-orang Herodian, orang-orang Farisi dan Yesus, apa yang dapat kita bisa renungkan? Paling tidak bagi saya ada 2 hal yang bisa kita renungkan. Yang pertama, Yesus sangat membenci namanya kemunafikan. Kita tahu ketika orang-orang Farisi dan orang-orang Herodian datang kepada Yesus, awalnya dialognya sangat baik. Mereka mengatakan, "Guru," itu yang pertama. Yesus juga dikatakan, "Engkau seorang yang jujur." Dan yang ketiga, yang tidak takut kepada siapapun. Dan yang keempat, tidak mencari muka. Dan yang kelima, dengan jujur mengajarkan kebenaran Allah. Tampil baik. Kemudian dilanjutkan dengan pertanyaan, dapatkah membayar pajak kepada kaisar atau tidak? Kalau Yesus mengatakan bisa, maka orang-orang Farisi akan membenci Yesus dan memprovokasi orang-orang Yahudi lainnya supaya membenci Yesus karena pro pemerintah. Kalau Yesus mengatakan tidak, maka bisa jadi orang-orang Herodian akan melaporkan Yesus kepada Herodes dan Yesus bisa ditangkap dan dipenjarakan karena menghasut rakyat untuk tidak membayar pajak. Yesus membenci kemunafikan. Awalnya baik, tapi di belakangnya tidak baik. Kita pun sering tampil munafik, saudara-saudara yang terkasih. Di awal kita tampil baik, di depan orang kita tampil baik, tampil sungguh sangat baik, tapi kemudian di belakang kita tampil tidak baik. Kita tampil baik menceritakan orang di depan,
tapi ketika di belakang kita lebih banyak menceritakan kejelekan orang lain. Yesus membenci kemunafikan. Yang kedua, yang bisa kita pelajari dari Injil hari ini dan bisa kita renungkan adalah Yesus menginginkan kita untuk menjadi warga negara yang baik dan juga sekaligus warga gereja yang baik. Bayarlah kepada kaisar apa yang menjadi hak kaisar dan kepada Allah apa yang menjadi hak Allah. Itu kata Yesus. Kalau dalam bahasa Monsinyur Sugio Pranoto, 100% warga negara, 100% Katolik. Ketika kita mau menjadi warga gereja yang baik, maka kita juga harus tampil sebagai warga negara yang baik. Yesus mau menunjukkan kepada kita bahwa dua hal ini adalah hal yang sejajar. Banyak orang umat Katolik yang aktif ke gereja, dia terlibat di gereja dalam kehidupan doa, legio, dan kelompok-kelompok doa lainnya, tetapi dia tidak terlibat dalam kehidupan bermasyarakat. Atau juga sebaliknya, banyak orang yang terlibat dalam kehidupan masyarakat, lingkungan sosial masyarakat sungguh baik, tapi dia tidak aktif dalam kehidupan gereja. Saudara-saudara yang terkasih, melalui bacaan Injil hari ini, pada bagian kedua ini, Yesus mau mengajak kita, kalau kita mau menjadi warga gereja yang baik, kita pun harus menjadi warga negara yang baik. Atau kalau kita mau menjadi warga negara yang baik, kita pun harus warga gereja yang baik. Dua hal ini semoga menjadi inspirasi hari ini. Bagaimana saya dan Anda senantiasa hadir di dunia ini, menunjukkan diri sebagai orang beriman, menjadi warga gereja yang baik, dan juga menjadi warga negara yang baik. Demikianlah Injil dan inspirasi hari ini bersama saya, Pastor Anton Mikael. Mari kita mohon berkat Tuhan. Semoga saudara-saudari dan aktivitas kita sepanjang hari ini diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, demikianlah Injil dan inspirasi hari ini. Semoga kita semakin termotivasi untuk memerangi segala bentuk kemunafikan. Kata Pastor Anton, Yesus benci kemunafikan. Dan berikut kita juga termotivasi untuk menjadi warga gereja yang baik dan pada saat yang sama juga menjadi warga negara yang baik. 100% Katolik, 100% Indonesia. Atas nama kita semua saya ucapkan terima kasih banyak kepada Pastor Anton. Semoga tetap sehat, semangat, dan penuh sukacita dalam hidup dan karya pelayanan. Dan kepada Anda sekalian terima kasih Anda sudah mengikuti renungan ini. Dan apabila Anda merasa bahwa INRI bermanfaat, Anda tidak perlu ragu untuk meneruskannya kepada anggota keluarga, kepada sahabat, kepada anggota komunitas dan kerukunan yang seiman, sehingga firman Tuhan dan permenungan ini boleh semakin menginspirasi kita semua menjadi anak-anak Tuhan yang baik, yang benar. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai jumpa INRI edisi berikutnya.